Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa molo adong naum begi hataku gabidang diraduti, dada au manguhumi bana, ai dada lau manguhum portibion, nalaho paluahon portibiondo umbahin naro au. Yesus datang untuk menyelamatkan. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari cengkeraman dosa, di mana dosa telah melekat pada diri manusia. Dosa begitu merajalela sehingga manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa tersebut. Oleh sebab itu, di dalam kasih-Nya yang besar, Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Keselamatan hanya dapat diraih oleh karena kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya. Dan hal ini menegaskan bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk menghakimi. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa dan maut telah dikalahkannya, sehingga kita meraih hidup baru di dalam lahir baru. Tentunya, sebagai umat yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, marilah menghidupi keselamatan tersebut. Hidup kita telah diperbaharui dari orang-orang yang seharusnya dihukum menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang hidup penuh dengan cinta kasih. Bagaimana respon kita dalam menghidupi keselamatan yang telah Ia berikan? Yakni dengan hidup setia mendengar firman Tuhan serta melaksanakannya. Saat ini banyak sekali umat yang tidak lagi menghidupi firman Tuhan, lebih tertarik dengan hal-hal duniawi. Inilah yang harus kita perbaharui sebagai umat yang telah diselamatkan. Jadilah pendengar firman Tuhan dan pelaku firman-Nya. Dengan hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan diarahkan untuk tetap hidup di dalam keselamatan tersebut dan tidak menyimpang daripadanya. Tetapi jika kita tidak dapat menghidupi keselamatan tersebut, maka kita akan menerima hukuman di hari penghakiman pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam ayat 48 setelah nats ini dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Marilah mempertahankan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah setia di dalam firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Bimbing kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami setiap hari, kami menghidupi keselamatan yang telah kami terima dengan hidup setia pada firman-Mu.
Tuntun kami ya Tuhan untuk meninggalkan dosa dan godaan duniawi. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Sertai kami di dalam melaksanakannya. Kiranya apapun aktivitas yang kami lakukan pada hari ini menjadi saluran berkat dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih di dalam proses pemulihan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.